Aku Zara Larasati, sekarang aku jurnalistik 2019 semester 5. Oke, halo teman-teman, aku Alizara Putri dari Strakom 2020. Iya, halo semua, nama gue Jason, gue jurnalistik 2019 semester 5 sekarang. Halo semua, gue Aksa dari jurnalistik 2019 dan kebetulan sama Jason, gue semester 5. Sebenarnya bukan ngerasa salah jurusan sih, lebih ke kayak salah prediksi jurusan yang sedang dijalani gitu. Gue awalnya merasa kayak jurnalistik bakal lebih ke arah foto atau videografi gitu kan, ternyata jurnalistik terlalu general buat gue, dan akhirnya pada perjalanannya sekarang gue agak menyesal ngambil jurnalistik yang seharusnya gue maunya ambil film. Oke, kalau gue ya kenapa nggak merasa salah jurusan ya, karena jurnalistik ini sebenarnya gue udah dalemin mulai dari SMA juga. Gue ikut media sekolah dulu, ngurusin majalah sekolah dulu pas SMA, dan akhirnya pas kuliah mutusin buat ambil jurnalistik, dan menurut gue belajar banyak sih di jurusan ini, walaupun capek ya, tapi ya nikmatin aja gitu. Oke, kalau dari aku sendiri sih sama juga, cuma kan aku kan Strakom ya, jadi aku udah minat sama komunikasi itu udah dari SMA juga, jadi kayak pas kuliah udah tahu passionnya gitu. Jadi pas kuliah langsung, pas sebelum nyoba ke UMN juga udah milih jurusan kayak di perguruan tinggi lain tuh udah komunikasi juga. Kalau dari aku nggak ngerasa salah jurusan karena dari SMA aku udah tertarik sama ilmu komunikasi. Nah, tapi di UMN itu kan ilmu komunikasi dibagi dua, ada Stratkom sama jurnalistik. Nah, aku pilih jurnalistik karena aku itu ngerasa kalau jurnal itu kan lebih sering ke lapangan dibanding Stratkom. Nah, aku juga emang lebih passionate ke jurnalistik dibanding yang behind the desk si SC ini gitu. Jadi aku pilih jurnalistik dibanding Stratkom. Kalau dari aku sendiri, kenapa kalau milih Ambis? Karena ya kita tahu UMN itu nggak murah. Jadi aku pengennya sih lebih memaksimalkan yang bisa dimaksimalkan aja gitu. Jadi nggak mau yang leha-leha juga. Ya pokoknya jadi lebih mending Ambis deh. Seenggaknya udah berusaha yang terbaik gitu. Bener, aku juga setuju banget sama Aliza. UMN kan ya dibanding universitas lain lumayan mahal. Jadi bener memaksimalkan yang ada gitu. Udah kayak media partner atau UKM-UKM gitu kan bisa lah jadi wadah kita tuh buat terjun ke dunia organisasi gitu. Kalau gue yang penting lulus tuh bukan yang penting ya udah nilai gue bodo amat, mau lulus C kayak mau lulus B kayak gue bodo amat tuh enggak. Maksudnya ya kalau ada tugas ya kerjain, kalau nggak ada ya udah leha-leha, kalau ujian ya belajar, kayak ya udah jalan aja, nggak sampai jor-joran banget gitu, enggak. Gue rasa so far sampai sekarang sih kayak kadang gue bisa melebihi orang-orang yang ambis gitu. Jadi gue rasa kayak gue ngapain ambis ketika gue bisa melakukan hal yang lebih daripada orang ambis. YOLO aja, you only life once. Kayak ya udah lu nikmatin aja kuliah, nggak usah ambis-ambis amat. Kenapa off cam? Karena ketika off cam kita bisa melakukan hal-hal yang lainnya selain kuliah. Kalau gue lebih milih off cam ya karena enak aja, kayak itu gue bisa sambil ngapain, kayak gue bisa sambil dengerin dosen nonton YouTube atau ngeliatin IG gitu kan, sambil nyantuy sambil dengerin dosen. Paling on cam ya kalau dosennya udah mulai mau nanya-nanyain mahasiswa ya, biasanya kan yang ditanya yang off cam ya, jadi gue on cam biar gak ditanya gitu, kayak biar kelihatan merhatiin aja. Setuju sih sama semua, karena kan ya pas off cam bisa melakukan hal yang lain, dan apalagi kalau aku kerudungan itu atasnya cuma kerudung, bawah tuh daster, jadi ya udah biar bisa lebih nyaman aja sih. Kalau misalkan dosennya yang maksudnya yang aku suka gitu, itu aku pasti on cam sih, menghargai aja. Tapi bukan yang artinya yang lain, kalau aku off cam aku nggak menghargai ya, cuman aku kayak
lebih apa ya, empati simpati aja gitu loh. Jadi aku mau on cam aja kalau aku serak sama dosennya gitu. Kuliah bikin kena mental illness sih. Iya ya, mulai dari semester 3 ke atas tuh udah kayak, kan udah online tuh. Gue orang yang nggak bisa diem ya. Biasanya kan kunang-kunang, gue kuliah nangkring. Kita kan jurnalistik ya, tiap-tiap project kita tuh kita butuh mikir topik lah, angle-nya mau gimana lah, narsumnya siapa lah, perintilannya tuh banyak. Jadi kayak lu kalau cuman dikasih di rumah doang, itu kayak jir, makanya pengen banget cepet-cepet offline ya. Gue rasa orang bilang, gue lagi mental illness atau gue lagi anxiety, gue mikirnya di persepsi gue itu kayak alasan buat lo aja gak mau ngerjain hal-hal yang sedang lo hadapi gitu, gak mau nyelesain masalah yang sedang lo hadapi. Aku setuju banget sama Jason, sama Aksa, sama Kak Zara juga. Pokoknya intinya ya jangan dibiarin deh, jangan sampai kelamaan gitu. Cuman ya tapi penting juga sih self healing itu, cuman ya pokoknya jangan segala hal itu nggak boleh yang berlebihan. Kayaknya semua anak kuliahan pasti bakal kena nggak sih, at least stres ngerjain tugas tuh pasti ada lah gitu perasaan gitu. Cuman ya itu yang seperti yang lain bilang, kalau perasaan itu tuh nggak bisa dijadiin patokan kita tuh buat nggak ngerjain hal yang lain gitu. Dan ya itu tadi, karena itu udah tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, jadi mau nggak mau kita harus ngejalanin sebaik mungkin. Apa yang aku rasain itu campur aduk sih, semuanya ada di kuliah ini. Ada senengnya, ada sedihnya, ada stresnya. Gue sih selama kuliah ini itu tergantung sama isi rekening gue gitu. Kalau misalnya bagus ya berarti gue lagi seneng gitu, berarti seneng gue. Kalau misalnya lagi isi rekening gue lagi jelek, ya bisa kemungkinan itu gue lagi bad mood gitu ya, gitu sih. Selama pandemi ini tuh kuliahnya lebih banyak suntuk aja, kayak ya duduk depan komputer, blek udah gitu. Tapi ya udah harus dijalanin, mau gimana kan ya. Ya mau nggak mau itu kan harus dijalanin. Tapi lama-kelamaan juga udah 1,5 tahun kan berarti sekarang, udah lebih kayaknya. Itu ya udah gitu, cari kesenangan aku di rumah. Dan sekarang juga udah ada yang nemenin, udah ada kucing, jadi ya kesenangan kecil-kecil tuh bisa membuat hati tuh lebih bahagia dibanding sebelumnya.